Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 1 Juli 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021, terambil dari kitab Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam merespon firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan ada berbagai tipe-tipe orang untuk merespon firman Tuhan yang telah ditabur atas dirinya. Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur. Dan tentunya penabur itu kalau di Timur Tengah, tradisi menabur adalah dia akan memanggul satu karung benih di punggungnya, dan kemudian orang tersebut akan berjalan mengitari area persawahan yang akan ditabur oleh mereka. Dan tentu saja karena benih itu ada di punggungnya, dia tidak bisa mengontrol dengan baik kemana benih-benih tersebut jatuh. Ada yang jatuh di jalanan, dimakan burung, terinjak orang. Ada yang jatuh di bebatuan, sebentar bertumbuh, tetapi kemudian layu karena tidak bisa berakar. Ada yang jatuh di tempat yang ada semak durinya. Katanya inilah yang bisa bertumbuh, tetapi karena bersamaan dengan semak duri, maka pertumbuhan benih itu akan terhimpit dan akhirnya mati. Dan yang terakhir adalah yang jatuh di tanah yang sudah dipersiapkan oleh petani tersebut, yaitu tanah yang gembur atau tanah yang subur. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berkata tentang tipe ketiga, yaitu orang yang ibarat benih jatuh di tengah semak duri. Benih itu memang bisa bertumbuh, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga benih itu tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Dia memang bisa hidup, tetapi dia tidak bisa menghasilkan buah. Dan kita tahu benih-benih yang tidak menghasilkan buah tidak ada gunanya kecuali dipotong dan dibuang ke dalam api. Saudara, mungkin beberapa dari kita merupakan tipe orang yang seperti ini. Begitu mendengar firman Tuhan, kita percaya, haleluya, puji Tuhan. Tetapi begitu beban hidup datang menghimpit, kita mulai meragukan firman itu. Meragukan firman itu, bertanya kepada Tuhan, bahkan kita mulai menuduh Tuhan, ternyata firman itu bukan untuk saya, tidak bekerja dalam hidup saya. Dan malah kita menuduh Tuhan, firman-Mu itu tidak terbukti dalam kehidupan kami. Orang-orang seperti inilah yang katanya dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Tidak sanggup mereka untuk menahan nafsu duniawi mereka. Tidak sanggup mereka ketika berhadapan dengan dunia materialistis, sehingga akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan firman Tuhan itu dan berjalan seturut dengan kehendak dunia. Sehingga betul mereka Kristen, tetapi perlakuan mereka tidak pernah berbuah seperti seorang Kristen.
yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari hari ini kita periksa supaya setelah menyaksikan renungan harian ini kita lebih aware, lebih waspada. Dan kita berkata pada diri kita sendiri, pada hati kita dan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi tanah yang subur. Jangan biarkan kekhawatiran dunia, jangan biarkan tipu daya kekayaan menghimpit saya hari ini, sehingga saya tidak berbuah. Tetaplah menjadi tanah yang subur, berbuah banyak, sehingga semua orang di dunia ini bisa melihat gambaran Kristus yang ada pada diri kita. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami jangan menjadi salah satu seperti orang yang hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Namun baiklah, benih-benih firman Tuhan yang ditabur dalam diri kami, itu seperti benih-benih yang jatuh di tanah subur. Sebab kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, bukan hanya untuk mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian, pada saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kehidupan mereka dengan kesehatan, dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Berkatilah setiap yang studi, Tuhan berikan kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati keluarga, pasangan hidup kami, anak-anak kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Bagi yang sepanjang hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.